Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Pendeta Nova Bunga STH. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahannya. Kita boleh lagi dipertemukan melalui pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 12. Saya terus berharap kiranya kalian semua tetap berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menerima materi ini. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materi ini, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami dipertemukan lagi melalui pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada saat ini. Berkati kami semua, berkati anak-anak yang akan menerima pelajaran ini, agar materi ini dapat bermanfaat bagi kami, bagi mereka, dan juga kami tetap semakin dekat hanya kepadamu. Ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita masuk pada babnya yang ketiga, atau materi yang ketiga, yaitu tentang nilai-nilai hak asasi manusia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, siswa dapat memahami tentang nilai religius, menghargai sesama manusia, keadilan dan kasih sebagai wujud perilaku menghargai diri sendiri dan sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis nilai religius, menghargai sesama manusia, keadilan dan kasih melalui penelaahan Alkitab dan observasi lapangan. Nah, sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran yang pertama. Pemahaman tentang nilai religius, menghargai sesama, keadilan dan kasih. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai religius? Nilai religius dalam hak asasi manusia adalah sikap dan perilaku untuk menghormati Allah sebagai Sang Pencipta. Nah, nilai-nilai religius ini dapat dibangun dengan cara menaati perintah Allah atau menuruti kehendak Allah dan membangun persekutuan pribadi dengannya. Nah, setiap orang yang mengenal Allah akan hidup dalam takut akan Allah. Dan setiap orang yang hidup takut akan Allah akan mengenal dirinya sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, sikap inilah yang akan membangun perilaku yang menghargai kehidupan dan tidak akan semena-mena terhadap orang lain. Karena menghormati hak hidup orang lain adalah perwujudan nilai religius sekaligus pemenuhan kewajiban terhadap orang lain. Nah, di sini Alkitab memberikan contoh perilaku yang tidak menghormati hak asasi manusia. Nah, tidak menghormati hak asasi manusia berarti tidak memiliki nilai religius atau tidak takut akan Allah. Dan itu dapat dibaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Yang mencatat peristiwa yang terjadi antara Nabot, Raja Ahab, dan Ratu Isabel. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan menghargai sesama manusia? Yang dimaksud dengan menghargai sesama manusia, yaitu di mana setiap orang harus bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain sebagai wujud ketaatan kepada Allah Sang Pencipta. Nah, di sini Alkitab juga memberikan contoh atau teladan kepada kita, sekaligus perintah agar kita tahu menghargai sesama manusia. Dan contoh dalam Alkitab bisa kita baca dalam Yohanes 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-42 yang menceritakan di mana Tuhan Yesus bersikap adil kepada semua orang dan ia melakukan percakapan bersama dengan perempuan
Samaria. Nah, percakapan itu Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah dan juga tentang air hidup yang tidak akan membuat orang kehausan. Dan Tuhan Yesus terus bersedia menjelaskan kebenaran-kebenaran dalam Injil. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Yahudi, itu juga yang diajarkannya kepada perempuan Samaria. Bahkan bukan hanya itu, bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan memperlakukan semua orang itu sama, tanpa pandang bulu, baik itu terhadap Sakeus, Marta, Maria, Lazarus, orang yang sakit kusta, Yairus, janda di Nain, anak-anak, dan Yudas, dan juga Petrus. Mereka semua mendapatkan perlakuan yang sama dari Yesus. Yesus sangat menghargai semua orang. Kemudian yang ketiga, yaitu keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Hak asasi manusia dengan keadilan menuntut tanggung jawab yang sama dari semua orang untuk saling menerima tanpa saling mempersoalkan perbedaan dan memperjuangkan hak orang lain dengan cara memenuhi kewajiban sendiri. Nah, di sini juga kita dapat melihat contoh dalam Alkitab, yaitu kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-28 yang menceritakan tentang Raja Salomo yang penuh dengan hikmat, di mana ia dikenal dengan orang yang selalu memberikan teladan, memperlakukan semua orang dengan adil. Hikmat Allah selalu menuntunnya untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Dan itu bisa kita lihat pada contoh kedua wanita yang memperebutkan seorang bayi yang masih hidup. Dan Salomo memberikan keputusan yang adil, di mana ibu kandung bayi yang rela memberikannya bayinya kepada orang lain asalkan anak itu selamat, dan ibu yang berbohong adalah ibu yang tidak penuh dengan belas kasihan. Nah, di sini terlihat keadilan yang menuntun kepada kebenaran, sehingga tindakan yang adil akan memenuhi hak asasi manusia bagi setiap orang. Kemudian, kasih. Apa yang dimaksud dengan kasih? Dalam hak asasi manusia, kasih itu menjadi nilai penting. Tanpa kasih mustahil seseorang dapat menghormati dan menghargai orang lain dengan tulus atau saling menerima dan saling mengampuni. Tanpa kasih mustahil juga ada keadilan. Dan dalam Alkitab, contoh perkataan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kemudian dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi di sini Allah sangat mengasihi manusia. Sekalipun manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tidak mengurangi kasih-Nya dengan alasan apapun kepada kita. Sehingga semua manusia yang telah berdosa atau hidup di dalam dosa, pada akhirnya diselamatkan oleh Tuhan melalui kasih-Nya yang sangat besar. Kasih itu yang memperbaharui dan memberi kehidupan baru yang diberkati sekaligus mengembalikan manusia pada hakikatnya yang mulia. Karena kasih-Nya telah mengampuni dan menyelamatkan.
Kemudian kita melihat tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu penelaahan Alkitab. Nah, pada pokok ini kalian akan membaca dua perikop bacaan. Yang pertama, kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Nah, di situ kalian akan melihat beberapa hal yang dipertanyakan. Begitu juga pada bacaan 1 Samuel 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Ada beberapa hal yang dipertanyakan yang harus kalian jawab. Nah, ini adalah merupakan tugas pribadi yang harus dikerjakan. Kemudian kalian akan melakukan observasi lapangan. Nah, di sini cukup jelas pertanyaan-pertanyaannya, yaitu mengamati orang-orang di sekitarmu, apakah perilaku mereka mencerminkan nilai menghargai sesama manusia. Kemudian yang kedua ada desain perencanaan, yang ketiga peristiwa 1 dan sampai pada peristiwa yang kedua. Kemudian kalian melakukan monitoring sekaligus evaluasi. Nah, ini tugasnya juga bersifat individu dan waktu yang diberikan adalah 1 minggu untuk melakukan observasi. Bukira dengan materi ini dan melakukan tugas ini, kalian pasti dapat memahami tentang nilai-nilai HAM yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang demikian materi ini dapat Ibu sampaikan, kiranya dapat diterima dengan baik. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini materi ini telah tersampaikan. Kiranya materi ini dapat diterima dengan baik dan tugas-tugas yang diberikan dapat dikerjakan oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua.